Halo anak-anak kelas 12, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar jurnal umum perusahaan jasa. Sebelum itu kita akan belajar apa sih definisi perusahaan jasa dan bagaimana karakteristik dari perusahaan jasa. Yang pertama, definisi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produk utamanya menyediakan jasa bagi penggunanya. Yang biasa dicontohkan adalah salon, bengkel, dan lain-lain. Nah, bagaimana karakteristik dari perusahaan jasa? Yang pertama adalah produknya tidak berwujud atau intangible. Artinya, sifat jasa tidak memiliki wujud fisik nyata atau real yang dapat diraba atau dilihat. Yang kedua, produknya tidak dapat disimpan atau perishability. Artinya, jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Yang ketiga, produknya berubah-ubah atau variability. Artinya, sifat jasa tidak dapat distandarisasikan karena sangat bergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang selanjutnya, produk tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Artinya tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan, yang berarti keduanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, kita akan membuat dan menganalisis bukti transaksi. Masih ingatkah apa saja dokumen transaksi atau bukti transaksi yang sudah kita pelajari? Kita sudah pernah mempelajari bukti transaksi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bukti transaksi internal atau dokumen transaksi internal. Adalah bukti transaksi yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Biasanya berupa memo. Transaksi yang dibuatkan memo contohnya pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, pengambilan barang, dan masih banyak lagi. Nah, bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan atau pihak di luar perusahaan. Bukti transaksi eksternal contohnya ada faktur, ada nota, ada cek kwitansi, dan lain sebagainya. Nah, tahap selanjutnya dalam pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menyusun jurnal umum. Nah, sebelum menyusun jurnal umum, masih ingat kalian saat kita mempelajari mekanisme debit kredit, segarkan kembali ingatan kalian terkait mekanisme debit kredit gitu ya. Jadi peraturan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan aset, liabilitas, dan ekuitas gitu ya. Jadi perkiraan aset dicatat di sisi debit jika terjadi penambahan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi pengurangan. Perkiraan liabilitas dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Perkiraan ekuitas dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal. Lebih spesifiknya nanti kita akan belajar jurnal umum ya. Jadi apa pengertian dari jurnal? Formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap bukti transaksi secara kronologis ya, secara kronologis menurut nama akun. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, fungsi historis. Jurnal memiliki fungsi historis karena pencatatan di dalamnya harus dilakukan secara kronologis, harus dilakukan menurut urutan waktu terjadinya setiap transaksi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jadi jurnal memiliki fungsi mencatat karena semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan harus dicatat di dalamnya.
Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal memiliki fungsi analisis karena informasi yang dicatat di dalamnya merupakan hasil analisis dan pertimbangan petugas di bidang akuntansi. Yang selanjutnya adalah fungsi instruktif. Jurnal memiliki fungsi instruktif karena bunyi ayat jurnal sebenarnya merupakan perintah untuk mendebit akun tertentu dengan jumlah tertentu atau mengkredit akun tertentu dengan jumlah tertentu pula. Yang kelima adalah fungsi informatif. Jurnal memiliki fungsi informatif karena di dalam jurnal dapat diperoleh informasi secara detail tentang transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini saya kasih mekanisme debit kredit. Jadi ingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang mekanisme debit kredit gitu ya, sebelum kita belajar menganalisis transaksi dan membuat jurnal umum. Nah, setelah kita belajar mekanisme debit kredit, kita akan lihat bentuk jurnal. Jadi bentuk jurnal yang pertama itu nama perusahaan gitu ya, kita tulis judulnya, nama perusahaan, jurnal umum, periode waktunya gitu ya. Halaman itu halaman jurnal, bisa halaman 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Yang ketiga, kolom ketiga itu tanggal, bulan, tahun secara kronologis, kita tulis berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, kolom keempat adalah nama akun dan keterangan, mencatat nama akun. Kolom kelima adalah reference untuk mencatat kode akun pada saat posting. Yang keenam, jumlah rupiah yang didebit. Yang ketujuh, jumlah rupiah yang dikredit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan belajar latihan soal dari buku Ekonomi Kuadra 3 halaman 55 dan 56. Perusahaan manajemen profesional, jurnal umum periode Januari 2021, halamannya pertama. Transaksi tanggal 2 Januari 2021, diterima jasa konsultasi dari klien sebesar Rp3.750.000. Jadi analisisnya, karena menerima pendapatan jasa akan menambah kas, aset bertambah, kita taruh sebelah debit. Jadi pendapatan bertambah, kita taruh sebelah kredit. Jadi tanggalnya kita tulis, bulannya, tahunnya, nama akun, karena kasnya bertambah sebelah debit 3.750.000, pendapatan sebelah kredit 3.750.000. Kita kasih keterangan menerima pendapatan jasa tunai. Nah, transaksi pada tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan tunai sebesar 650.000. Analisisnya, membeli perlengkapan akan menambah perlengkapan. Perlengkapan bertambah, aset bertambah. Kita taruh di sebelah debit. Membeli perlengkapan secara tunai mengakibatkan kas berkurang, sehingga aset berkurang, kita taruh sebelah kredit. Jadi kita tulis perlengkapan sebelah debit 650 dan kasnya sebelah kredit 650.000. Jangan lupa dibeli keterangan membeli perlengkapan secara tunai. Nah, transaksi pada tanggal 5 Januari dibayar angsuran kepada bank yang terdiri dari pokok sebesar 2.500.000 dan bunga sebesar 75.000. Analisnya, membayar utang akan mengurangi utang sehingga liabilitas berkurang sebelah debit. Membayar bunga bank akan menambah beban bunga. Beban bunga bertambah sebelah debit. Dan membayar utang mengakibatkan kas berkurang, aset berkurang, sehingga kita taruh sebelah kredit. Jadi tinggal kita letakkan utang bank sebelah debit 2.500.000, beban bunga 75.000,
kreditnya kas jumlah 2.575.000. Jadi debit dan kredit harus sama. Kita beri keterangan membayar utang dan bunganya. Pada tanggal 6 Januari, Tuan Beni mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Analisisnya mengambil uang untuk keperluan pribadi sehingga prive bertambah sebelah debit. Pengambilan prive kas berkurang. Kas adalah aset, aset berkurang kita taruh sebelah kredit. Jadi privenya debit 2.500.000, kas sebelah kredit 2.500.000. Beri keterangan mengambil uang untuk pribadi. Nah, transaksi tanggal 11 Januari 2021. Diselesaikan pekerjaan konsultasi klien dan jasanya sebesar 7.500.000 akan diterima kemudian. Analisisnya menyelesaikan pekerjaan namun belum menerima pendapatan sehingga piutang usaha bertambah. Piutang adalah aset, aset bertambah sebelah debit. Pendapatan jasa bertambah sebelah kredit. Jadi kita letakkan piutangnya di debit dan pendapatannya di kredit. Jangan lupa beri keterangan pendapatan jasa diterima kemudian. Tanggal 13 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 875.000. Membayar beban listrik bertambah sebelah debit. Membayar beban listrik akan mengurangi kas sehingga aset berkurang. Aset berkurang di sebelah kredit. Jadi letakkan beban listrik dan telepon sebelah debit 875.000 dan kas sebelah kredit 875.000. Beri keterangan membayar rekening listrik dan telepon. Transaksi tanggal 16 Januari 2021 dibayar gaji karyawan sebesar 3.500.000. Analisisnya membayar gaji karyawan sehingga beban gaji bertambah sebelah debit. Beban gajinya 3.500.000. Membayar beban gaji karyawan akan mengurangi kas sehingga kas berkurang atau aset berkurang, kita taruh sebelah kredit. Jadi kasnya sebelah kredit 3.500.000. Tanggal 18 Januari diterima sebagian tagihan dari pelanggan sebesar 3 juta. Analisisnya menerima sebagian tagihan akan menambah kas sehingga aset bertambah sebelah debit kasnya. Piutang usaha dibayar sebagian sehingga piutangnya berkurang, asetnya berkurang sebelah kredit. Kasnya debit 3 juta, piutang usahanya sebelah kredit 3 juta. Tanggal 20 Januari dibayar biaya perjalanan dinas sebesar 1.500.000. Analisisnya membayar biaya perjalanan dinas akan mengakibatkan beban perjalanan dinas bertambah. Beban bertambah sebelah debit. Membayar biaya perjalanan dinas akan mengurangi kas sehingga aset berkurang sebelah kredit. Dibayar biaya perawatan kendaraan sebesar 500.000. Ini transaksi pada tanggal 23 Januari 2021. Bagaimana analisisnya? Membayar biaya perawatan kendaraan akan mengakibatkan beban perawatan kendaraan bertambah. Beban bertambah sebelah debit dan membayar beban perawatan kendaraan akan mengurangi kas sehingga kas berkurang. Kas adalah aset, aset berkurang sebelah kredit. Di beban perawatan kendaraannya debit 500.000, kasnya kredit 500.000. Pada tanggal 25 Januari 2021 diselesaikan jasa konsultasi klien dan jasanya sebesar 12.500.000. Dari jumlah itu baru diterima tunai 5 juta dan sisanya kemudian. Analisisnya untuk transaksi tanggal 25 Januari 2021 menerima sebagian pendapatan akan menambah kas sehingga aset bertambah sebelah debit. Pembayaran di kemudian hari adalah piutang usaha sehingga aset bertambah sebelah debit. Pendapatan bertambah karena menyelesaikan jasa konsultasi, pendapatan bertambah sebelah kredit. Jadi kasnya yang diperoleh 5 juta, piutang usahanya 7.500.000. Pendapatan jasa kredit 12.500.000. Beri keterangan pendapatan jasa diterima sebagian tunai dan sebagian tagihan. Transaksi tanggal 26 Januari 2021. Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Analisisnya membeli perlengkapan akan menambah perlengkapan sehingga aset bertambah sebelah debit.
Membeli perlengkapan secara tunai akan mengurangi kas sehingga aset berkurang sebelah kredit. Jadi perlengkapannya debit 500.000, kasnya kredit 500.000. Beri keterangan membeli perlengkapan secara tunai. Tanggal 27 Januari 2021 dibayar iuran kebersihan lingkungan 125.000. Membayar beban kebersihan lingkungan akan menambah beban sehingga beban bertambah sebelah kredit. Membayar beban kebersihan lingkungan akan mengurangi kas sehingga aset berkurang sebelah kredit. Bebannya beri keterangan beban lain-lain bisa gitu ya. Beban lain-lain sebelah debit 125.000, kreditnya kas 125.000. Beri keterangannya membayar iuran kebersihan. Diterima tagihan dari klien sebesar 5 juta, transaksi tanggal 28 Januari 2021. Analisisnya, menerima tagihan dari klien akan menambah kas sehingga aset bertambah sebelah debit, piutang berkurang sehingga aset berkurang sebelah kredit. Kasnya 5 juta sebelah debit, piutang usahanya sebelah kredit 5 juta. Transaksi tanggal 30 Januari dikeluarkan uang untuk perjalanan dinas sebesar 1 juta. Analisisnya, mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan dinas akan menambah beban sehingga beban bertambah sebelah debit. Membayar beban perjalanan dinas akan mengurangi kas sehingga aset berkurang sebelah kredit. Jadi beban perjalanan dinasnya debit 1 juta, kasnya kredit 1 juta, beri keterangan membayar biaya perjalanan dinas. Nah, setelah semua transaksi kita analisis dan kita buat jurnalnya, nah langkah selanjutnya adalah menjumlahkan sehingga debit dan kredit jumlahnya harus sama. Jumlahnya pastikan sama. Jika tidak sama, kita cek lagi ya. Ingat, pastikan jumlah debit dan kreditnya sama, dan jangan lupa mengerjakan kuis yang linknya terdapat pada deskripsi video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.